Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, talabatul ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita kembali di majelis yang mubarakah ini untuk kita kembali senantiasa diberi kesempatan oleh Allah agar kita terus mendapatkan nikmat yang sesungguhnya dengan nikmat diri kita, khususnya dengan nikmat majelis dzikra yang mubarakah ini, yang jauh-jauh para ulama kita sudah banyak memperingatkan tentang hakikat dzikrullah ini, yang khususnya diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Secara khusus beliau Rasulullah SAW memperingatkan tentang hakikat nikmat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang berkaitan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, akan menimpa pada umat akhir beliau, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan sifat umat awal beliau, yaitu fa'awaluha afiyatuha. Umat-umat awal beliau adalah umat-umat yang nikmat peringatan, nikmat ilmu, nikmat hidayah dalam keadaan afiyatuha, dalam keadaan sehat. Keberkahan daripada sehatnya nikmat hidayah, sebagaimana banyak dikisahkan, selalu membersamai generasi-generasi awal. Meskipun umat-umat akhir juga
pada dasarnya diberi kesempatan oleh Allah sama. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Dan Rasulullah SAW juga pernah membuat cemburu para sahabatnya ketika beliau merindukan bertemu dengan saudara-saudaranya. Yang kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu?" Maka dia menjawab, "Kamu sahabatku." Ada umat akhir yang dia tidak pernah bertemu denganku dan dia beriman dengan Rasulullah SAW. Namun ayolah ikhwah, kabar gembira ini bukan berarti kembali kepada sifat yang kita kembalikan kepada cara-cara yang sebenarnya kita adalah orang yang tidak mendapatkan taufik di dalam memahami berita-berita gembira dari Allah, dari Rasulullah SAW. Akan tetapi justru yang harus kita selalu pahami adalah ilah-ilah yang muhkam yang sebenarnya diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dicontohkan para ulama kita ketika Rasulullah SAW menasihatkan, memberi jawaban ketika ditanya siapakah al-jamaah itu, beliau menjawab adalah innamal jamaah ma wafaqa alal haq walau kunta wahdaka. Seringkali orang su'ul faham dengan dalil ini. Dia mengambil kabar gembira dengan ilah istidlal yang salah. Yaitu apa? Yang dipegang walaupun wahdaka. Bukan ma wafaqa alal haq. Dan ini sehingga beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh punya muhadarah khusus Al-Qawaidul Qawaid. Seringkali orang membawakan kaidah tapi tidak berkaidah karena salah istinbat, salah tadbik, seperti hadis Nabi tadi, ya, yaitu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innamal jamaah ma wafaqa alal haq walau kunta wahdaka. Banyak orang merasa dirinya al-jamaah karena apa? Karena dimusuhi banyak orang. Bukan karena dia ma wafaqa alal haq. Dan ini istidlal yang salah. Sama seperti ketika kita ada gambaran wasullatun minal akhirin, wah kita termasuk orang akhir, masih ada harapan. Ini salah istidlal. Yang seharusnya dipahami adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang harus selalu kita mengambil sikap sebagaimana apa yang Allah firmankan, fatarabbasu inni ma'akum minal mutarabbisin, adalah apa yang tadi Rasulullah SAW ingatkan. Ketika kita sebagai umat akhir, jangan hanya melihat firman Allah wa sullatun minal akhirin, tapi peringatkan diri kita dengan wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkiruna. Dan itu yang dilakukan Hudzaifah bin Yaman. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu
as'aluhu anisya. Kecerdasan Hudzaifah bin Yaman memahami benar sikap yang akan membawa dhikrun nafi. Manusia seringkali merasa aman, maka selalu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Makhafatan ayyudrikuni. Maka sebagaimana diterangkan dalam syair, ya, yang mengingatkan kalau orang itu mereka tidak menanyakan keburukan dari kebaikan, maka kebanyakan manusia yang terjadi jatuh ke dalam keburukan. Disitulah ya ikhwah hakikat peringatan yang besar yang memberi manfaat kepada kita, yang kemudian sering kali para ulama mengingatkan di dalam ilmu, di dalam peringatan yang bermanfaat. Bahkan ada kitab secara khusus yang ditulis oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin, Aham fal muhim. Apa artinya? Orang harus memprioritaskan aham fal muhim. Apa bedanya aham dengan muhim? Aham itu fi'il atau isim tafdhil. Kalau muhim isim fa'il. Muhim artinya yang lebih. Kalau aham yang lebih dari yang lebih. Ya. Di antara kaidah keselamatan di dalam peringatan yang bermanfaat adalah selalu mementingkan peringatan berdasarkan kaidah aham wal muhim. Aslan wa far'an. Ya. Nasson wa muqtadar. Apakah itu berkaitan dengan usul atau itu berkaitan dengan cabang-cabangnya? Apakah itu berkaitan dengan nas-nas yang ada atau berkaitan dengan hal, tuntutan-tuntutan keadaan? Dan disinilah sehingga ahlul ilmi saja dibedakan oleh Allah. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar. Qaddama Allah ar-rabbaniyin alal ahbar. Antum bisa lihat di tafsir para ulama. Allah mendahulukan orang-orang rabbani daripada ahbar dalam manhajul islah, dalam yanhahum, dalam memberi peringatan kepada manusia, melarang dan sebagainya. Allah dahulukan orang rabbani. Apa bedanya rabbani dengan ahbar? Sesati membedakan rabbani alim kitab sunnah, alim nas-nas ilmu, dan alim siyasah tatbiqi alkitab wa sunnah, wa alimu khali akhwalin nas. Ya. Sedangkan ahbar itu mujarradu alim nususul ilmi alkitab wa sunnah. Orang-orang yang hanya alim secara ilmu itu akbar. Tapi orang yang alim ilmu, alim keadaan, ya, alim bagaimana melihat muqtadah, tahu siasat yang ada di dalam kitab, di dalam sunnah, maka itu rabbani. Dan ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya ayyul a'mali afdal, mana amal yang paling utama? Jawaban Nabi SAW satu atau banyak? Banyak. Ya, banyak.
Nabi pernah mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan birrul walidain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan hajjun mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al jihad fi sabilillah. Kenapa? Tanau fil jawab. Sebagian lalu menerangkan karena Nabi menjawab biman yastahiqu al jawab bil muqayyad. Terkadang amal itu afdal min haitsun nas, tapi min haitsu tatbiq ar-rajul la yahsulul afdal. Kadang-kadang secara nas itu afdal, tapi diamalin orang tertentu dia tidak dapat keutamaan. Ya. Itu secara nas. Ada orang fakir miskin terus ditanya, tanyakan Nabi amal utama apa ya Nabi? Haji mabrur. Ya dia melongo. Kapan aku dapat keutamaan itu? Ya kan? Orang miskin dijawab dengan, ya betul haji mabrur itu amal utama. Ya. Kalau Ustaz Baidowi, ya dapat dong dia travelan terus. Ya artinya memang betul. Tapi bagi orang ini dia tidak dapat keutamaan. Disitulah ahlul ilmi. Makanya kenapa Imam Syafi'i menerangkan afdolul ilmi ilmul hal. Paling utamanya ilmu din adalah ilmu hal. Maksudnya ilmu hal itu ya antara nas dan antara orang yang butuh nas itu ketemu dan dapat kebaikannya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah usul di dalam din kita adalah selalu tegak untuk memperingatkan tentang peringatan ilmu yang harus selalu dibangun dengan asas ilmu. Aham fal muhim. Kenapa para ulama sebagian mengatakan awwalu syai'in at-tarbiyah wa akhiruhu at-tarbiyah. Ya. Kenapa ulama mereka mengatakan ad-dinu kulluhu tauhid? Kan begitu. Ya. Kemudian begitu juga ulama at-tauhidu awalan wa akhiran. Itu bukan kalimat-kalimat yang hanya kita pahami. Oh berarti kita tauhid nomor 1. Bukan cuma sekedar itu. Ya. Bukan cuma sekedar itu. Ketika para ulama menerangkan seperti itu dan sebagainya, maka pahami. Itu kalimat-kalimat usul yang besar. Yang di sana diistilahkan para ulama indaraja fihi furu'un wa nususun katsiratun. Di dalamnya bercabang-cabang, berbagai macam furu'-furu' dan nas-nas yang banyak. Apa maksudnya? Ya maksudnya kita harus kembali melihat itu dari sekian banyak. Kenapa ulama sampai mengatakan awwal syai'in wa akhiruhu at-tarbiyah? Kenapa ulama sampai mengatakan at-tauhidu awwalan wa akhir? Sehingga di dalam kita kembali kepada dzikrun nafi', benar-benar kita bisa meraih tujuan manhaj sunnah. Apa tujuan manhaj sunnah? Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ahli sunnah yang dalam nas yang lain adalah diistilahkan al-ghuraba, beliau Rasulullah SAW menjawab, unasun sholihuna fi unasin su'in katsirin may ya'sihim aktsaru mimman yuti'u. Nabi menjelaskan
Tujuan besar untuk menjadi orang ahli sunnah itu menjadi orang-orang unasun sholihun. Ya. Karena din mereka adalah din yang akan membawa dia menjadi orang sholihun. Sedangkan orang yang tidak kembali kepada sunnah itu pasti membawa agamanya kepada ikhtilafan katsira. Kalau sudah ikhtilafan katsira, akidahnya mungkin ini mungkin ini, ya tidak bisa menjadi orang soleh. Selain akidah Ahlussunnah tidak akan bisa mengantarkan ma'rifat. Bagaimana dia bisa khusyuk kepada Allah? Tidak mungkin. Jahiluna billah. Mana mungkin bisa jadi orang soleh? Karena kalau tidak berpegang dengan akidah Ahlussunnah, dia tidak akan bisa khafa maqama rabbih. Kalau dia tidak bisa khafa maqama rabbih, maka tidak bisa lagi apa? Nahan nafsa anil hawa. Ya udah otomatis rusak, nggak mungkin soleh. Begitu juga Rasulullah SAW ketika menerangkan ilmu yang lurus di atas sunnah, yang diistilahkan Nabi ilmu nafi. Kemudian Nabi berlindung dari ilmu yang la yanfa. Kalau ilmu itu la yanfa, tidak akan bisa mengantarkan hati yang khusyuk. Makanya Nabi melanjutkan perlindungannya kemana? Min qalbin la yakhsha. Kalau hati sudah tidak punya layyinah khusyuk kepada Allah, tidak akan mungkin akan bisa nahan nafsa anil hawa. Makanya Nabi melanjutkan perlindungannya kemana? Wa min nafsin la tasba. Kalau nafsu sudah tidak pernah puas, ikuti terus, orang pasti akan pendosa. Ya kan begitu? Kasratul ma'asi mujrimin. Kalau sudah mujrimin pendosa, kebaikannya dikabulkan oleh Allah. Enggak. Makanya Nabi melanjutkan lagi berlindung dari dakwatin la yustajabula. Loh itu. Maka tujuan besar kita untuk menjadi Ahlussunnah itu menjadi orang soleh. Ya. Yang kemudian itu manhaj untuk binafsi. Kemudian menjadi manhaj bi ghairihi. Apa? Yuslihuna ma afsadan nas. Ya, yuslihuna ma afsadan nas. Ahlussunnah manhaj yang pertama adalah untuk menjadi orang soleh pada dirinya. Kemudian untuk yuslihuna ma afsadan nas. Memperbaiki yang manusia telah membuat kerusakan. Ya. Menjadi orang soleh, menjadi orang muslim. Yang secara umum pangkal daripada kebaikan itu adalah tadi sudah kita sebutkan. Apa yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kembali kepada nikmat untuk mendapatkan peringatan yang aham fal muhim ini adalah kembali kepada nikmat kita mendapatkan minar rasul atau baqaya min ahli. Ya. Nikmat minar rasul atau nikmat baqaya min ahlil ilmi. Yang kemudian dengan nikmat mereka ini kita bisa mendapatkan faman tabi'a hudaya. Kita bisa mendapatkan apa? Hudaya. Karena telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla, hajat asal seorang hamba itu adalah hajat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, antumul fuqara'u ila Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadha. Fa idza sa'alaka ibadi
anni wa inni qaribun. Hatta kebahagiaan manusia pun kembali kepada nikmat. Mendapatkan nikmat tentang zat Allah. Ketika hamba kelak bisa melihat Allah, melihat wajah Allah, adalah adzamul nikmat. Akan tetapi di dunia ini nikmat itu dikembalikan kepada nikmat ar-rusul atau nikmat baqaya min ahlil ilm. Dan ujian nikmat inilah yang terus menerus menjadi pergeseran besar, menjadi madar antara kita mendapatkan nikmat tabi'ah budaya dan antara kita terbalik, tidak mendapatkan nikmat tabi'ah budaya. Ujian itu adalah ujian yang terkait dengan nikmat ar-rusul atau nikmat baqaya min ahli. Dan itulah yang diperingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nikmat al-wasithah bainal haqqi wal khalq. Ya. Nikmat wasithah bainal khalqi bainal haqqi wal khalqi. Rasul hakikatnya adalah wasithah. Ya. Ahlul ilmi hakikatnya adalah nikmat wasithah. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW memperingatkan, "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ternyata Nabi juga memperingatkan bahwa nikmat mengikuti petunjuk Allah itu perhatikan, lihat terus tentang orang yang kamu mengambil agama. Nabi jelas-jelas mengingatkan bahwa urusan mengikuti hidayah adalah kembali kepada fitnah, ujian, bala tentang amman ta'khuduna dinakum, tentang nikmat wasithah. Dan masalah nikmat wasithah ini kita perlu mengambil peringatan kembali. Mari kita lihat beberapa ayat yang Allah peringatkan tentang masalah ini. Di antara ayat itu adalah peringatan yang cukup besar, yaitu di dalam surat Al-An'am yang Allah berfirman di peringatan ayat ke-88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la khabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, benar. Ya, betul ayatnya. Kalau di kitab itu belum ada, ini belum. Di Al-Quran. Itulah petunjuk Allah. Yang Allah senantiasa beri petunjuk dengan hidayah itu siapa saja yang Allah kata. Terus walau asyraku, jika mereka telah syirik. Yang dimaksud mereka ini siapa? Ayat sebelumnya, nabi-nabi, pemimpin nabi, imamul khunafa. Masya Allah. Karena ayat sebelumnya itu menyebutkan tentang aqdamu aham fal muhim. Apa itu? Al-iman lam yalbisu bidul. Pergeseran di dalam nikmat hidayah itu masalah itu terus.
Masalah tauhid menggeser ke sini. Ya. Masalah tauhid menggeser ke sini. Dan di sini letak ahlus sa'adah dan ahli saqawah. Di sini letaknya. Coba sekarang dipahami. Pembicaraan tauhid itu di anggota tubuh kita yang paling banyak dibicarakan apa? Anggota tubuh kita. Tentang tauhid. Di Al-Quran, di Sunnah Nabi. Hati. Nah, hati. Ya. Tadi kita terangkan tentang hidup yang sempit, hidup yang pembicaraan itu kembali ke mana? Hati. Ya kan? Pembicaraan tauhid kembali kepada hati. Begitu juga pembicaraan syirik. Syirik itu juga asalnya kemana? Ke hati. Ketika para ulama berbicara tentang syirkun akbar dengan syirkun asghar, itu bedanya adalah i'timadul qulub, bukan fisik. Makanya orang bersumpah dengan selain Allah, zahir apa hati? Zahir apa hati? Bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah itu gimana bunyinya? Masa ya enggak bersumpah itu namanya. Itu aliran kebatin. Bersumpah itu gimana? Ya demi waktu aku dah, itu namanya bersumpah. Itu zahir apa batin? Zahir. Syirik akbar apa asghar? Asghar, bukan akbar. Kalau yang takid di qalbi baru akbar. Kalau dia tidak punya i'tiqad di hatinya, syirkun asghar. Jadi urusan syirik juga kembali ke hati. Karena itu kesengsaraan yang terkait di hati yang Allah kaitkan dengan urusan kesyirikan. Ada sekitar 4 ayat di Al-Quran. Allah kaitkan hidup dengan kengerian, kedukaan itu dikaitkan dengan syirik. Yaitu Allah berfirman apa? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'bah bima asyraku. Allah bicarain apa ini? Qulub. Ya kan? Fi qulubil ladzina kafaru. Ditimbangkan apa artinya? Ru'bah. Lebih dari sekedar khauf dan khuzun. Kengerian, kecemasan, ketakutan, kebingungan. Penyebabnya apa? Bima asyraku. Begitu juga di ayat yang lain. Allah juga banyak menerangkan sama. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'bah. Di ayat yang lainnya lagi juga Allah berfirman, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'bah. Ayo ikhwah. Dan peringatan ahlul ilm tentang masalah ini adalah peringatan yang sebagaimana paling besar dikisahkan di Al-Quran adalah ketika sekalipun kita mendapatkan wasilah besar berupa wasithah dengan adanya nikmat Rasul, dengan adanya nikmat baqaya min ahlil ilmi, itu harusnya nikmat mendapatkan tauhid atau nikmat atau sebaliknya mendapatkan syirik. Mendapatkan tauhid, tapi bisa bergeser. Tidak perlu dengan sebab yang lain. Bahkan seorang Rasul, seorang Nabi pun diperingatkan oleh Allah. Walau asyraku. Padahal mereka ini sudah disebut oleh Allah. Apalagi Ibrahim alaihissalam yang Allah telah menerangkan tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha
Kemudian Allah juga menerangkan lanjutnya generasi-generasi keturunan beliau. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas shalihin wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta kullan faddalna 'alal alamin wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Allah sebutkan dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadihi. Kemudian Allah beri peringatan walau asyraku. Ya. Secara akal kita, mana mungkin para nabi syirik? Ya, mana mungkin? Tetapi Allah ingatkan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Pergeseran ini tidak hanya diingatkan oleh Allah la habita anhum ma kanu ya'malun. Bahkan Allah memperingatkan fa iyakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kalau mereka sekalipun para nabi, para rasul itu waliyadzubillah kufur kembali dengan hidayah Allah, maka kami akan serahkan kepada kaum yang mereka tidak akan bisa. Ayo ikhwah. Beliau Al-Allamah Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, beliau berkata, fa idza kana haula'i safwatul akhyar law asrafu wa khashahum la habitat a'maluhum wa ghairuhum aula. Ini sebenarnya bukan memperingatkan para nabi dan para rasul, karena insya Allah sebagaimana dalam beberapa riwayat ketika Allah memilih seorang nabi, seorang rasul, Allah melihat hati manusia, paling baiknya hati manusia adalah hatinya para rasul, para nabi. Kemudian Allah melihat ketika mau memilih para sahabat-sahabatnya, Allah melihat hati-hati mereka adalah hati yang baik setelah para rasul, para nabi. Dan tidak ada kenyataannya para nabi, para rasul kemudian mereka seperti itu. Terus untuk apa itu diperingatkan kepada kita semua? Kita adalah min babi aula. Kita diberi peringatan yang ditegaskan oleh Allah bahwa kita lebih layak, lebih sangat memungkinkan untuk terjadi fasad. Karena itu kalau kemudian tadi kita diperingatkan wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Kemudian kalau kemudian kita mau melihat bagaimana hikmah-hikmah para ulama yang mereka hidup di zaman-zamannya, sampai kemudian mereka menegaskan banyak penegasan-penegasan seperti at-tauhidu awalan wa akhiran misalnya, itu adalah di dalamnya sirrun adim. Di dalamnya adalah tadi aulawiyat, aham fal muhim, dan menunjukkan apa? Berputarnya poros nikmat hidayah dan nikmat keluar dari hidayah itu ada di sini. Dan peringatan Allah Azza wa Jalla tentang ini hadir. Dan waqi' menunjukkan perkara yang tadullu ala dzalik. Menunjukkan tentang kejadian-kejadian seperti itu. Dan mestinya membangun islah, membangun sholih, membangun islah yang aulawiyat, banyak punya kecerdasan melihat persoalan-persoalan, peringatan-peringatan yang kembali kepada aham wal muhim. Termasuk
peringatan yang risalah yang kelihatannya mukhtasar jiddan yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang al-wasithah bainal haq wal khalq. Dan dari jauh-jauh Allah juga banyak mengisahkan tentang masalah ini di Al-Quran. Kemudian Allah Azza wa Jalla menunjuk khusus umatnya Rasulullah SAW akan tasyabbahu. Apa tasyabbahu? Menyerupai mereka. Ya, akan menyerupai mereka. Dan paling banyak Allah berbicara tentang kerusakan-kerusakan yang ada pada ahli kitab adalah berangkat dari kerusakan at-tauhid wa syirk, pergeseran tauhid dan syirik. Dan yang dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran tentang pergeseran tauhid ke syirik, dan ketika Nabi juga memulai membangun kesolidan dan islah, ia mengembalikan syirik ini dibawa ke tauhid lagi. Dan yang dibicarakan apa? Wasithah. Ya, yang dibicarakan oleh Allah pergeseran dari tauhid ke syirik itu wasithah. Begitu juga Nabi ketika mengajak ahli kitab yang dibicarakan wasithah lagi. Bagaimana Nabi memperbaiki mereka? Nabi membicarakan wasithah. Apa wasithah artinya? Perantara. Dan siapa yang dibicarakan di sini? Nabi dan baqaya min ahli. Pembetulan islah yang berdaur ke sini, yang berputar di dalam pangkal masalah wasithah. Sebagai contoh, bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Isa di surat Al-Maidah di ayat 116 sampai 117. Ini dibicarakan langsung, diperingatkan oleh Allah. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ya, ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam. Siapa Isa bin Maryam? Nabi, Rasul, wasithah enggak ini? Wasithah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, "A anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahi." Ya, min dunillah. Wahai Isa ibnu Maryam, apakah kamu pernah berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan dari selain Allah? Ini bicara wasithah. Ya. Dari tauhid menjadi apa? Bentuk syirik. Yang dibicarakan adalah Nabi Isa sebagai Rasul, sebagai Nabi. Yang kedua yang dibicarakan adalah siapa? Maryam, wanita yang solehah, orang soleh. Kemudian dijadikan sebagai apa? Ilahaini min dunillah. Apakah orang tiba-tiba bisa menjadikan Nabi Isa kemudian dijadikan langsung tandingan Allah? Kemudian Maryam ya, dijadikan tandingan Allah? Apakah bisa tiba-tiba? Tidak mungkin. Karena pergeseran tauhid ke syirik itu adalah pergeseran dari ma'rifatul kamal ke ma'rifah yang tidak kamal, yang kemudian dianggap kamal. Makanya Allah menegaskan jangan sampai bergeser makrifat kepada Allah ke makhluk atau makrifat makhluk kepada Allah. Mana ayat yang menerangkan ini? Lam yalid wa lam yulad. Itu Allah dibawa ke mana? Ke makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu makhluk dibawa ke pergeserannya di sana. Makanya antum kalau lihat orang berdebat tentang Isa alaihissalam itu Tuhan apa tidak, yang dibicarakan apa? Ya sifatnya kan.
Ya kan? Sifatnya, perilakunya, perkataannya, ini sifat Tuhan atau sifat makhluk? Ya kan begitu. Ini perkataan Tuhan atau perkataan makhluk? Ini perbuatan Tuhan atau perbuatan makhluk? Ketika dia bisa menguatkan ini sebagai sifat Tuhan, ya dijadikanlah Tuhan. Nah, ayo ikhwah, Allah ingatkan ini. Dan kemudian Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Ya. Berkata Nabi Isa, Maha Suci Engkau ya Allah, tidak ada aku berbicara yang aku tidak mengatakan sebagai kebenaran. Aku tidak punya kebenaran, aku nggak pernah berbicara. In kuntu qultu faqad alimtah. Kalau aku pernah mengatakan begitu, engkau sungguh telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkau maha tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada engkau. Innaka anta allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidak aku berkata kepada mereka kecuali yang kau perintahkan padaku. Ani'budullah rabbi wa rabbakum. Untuk kalian hanya beribadah pada Allah, yaitu Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan, dan aku menyaksikan, membuktikan ma dumtu fihim, selama aku berada di sana. Berarti menyaksikan umatnya masih terus baik. Kenapa? Karena Nabi Isa memperingatkan, menjaga, dan seterusnya. Makanya dulu pernah kita sampaikan, kenapa ada umat yang didatangi Rasul, ada umat yang didatangi Nabi. Apa bedanya? Ada umat yang didatangi Nabi tapi tidak Rasul. Dan ada umat yang tidak sekedar Nabi. Dia yang datang adalah Rasul. Kembali ke salah satu peringatan yang dinasihatkan ulama tentang perbedaan Rasul dan Nabi. Sebagian ulama menerangkan Rasul itu datang kepada kaum yang muttafiqun. Sedangkan Nabi itu datang kepada kaum yang muttafiqun. Sedangkan Rasul adalah datang kepada kaum yang mukhtalifun. Apa maknanya? Kalau Nabi yang datang, kaum itu masih bertauhid, belum ada mukhalafah. Tapi Nabi tetap memperingatkan, menyampaikan. Tapi kalau sudah datang itu Rasul, berarti kaum itu sudah mukhtalifin, sudah menyelisihi risalah kenabian, yaitu tauhid. Itu menunjukkan bahwa kaum itu dari tauhid, perubahan yang paling terus terjadi besar adalah kepada syirik. Dan hakikat sholat ya sholat tauhid, hakikat Islam ya Islam tauhid. Dan peringatan yang paling banyak menjadi usul pergeseran itu adalah kembali ke ujian tentang al-wasithah. Hanya sayang, peringatan tentang ini pada umat-umat yang sulit untuk kembali kepada salihuna, sulit untuk kembali kepada yuslihuna, adalah tegaknya peringatan ini sehingga al-wasithah itu menjadi wasithah yang hak. Ya. Bahwa Rasul sebagai perantara, baqaya min al-ilmi sebagai perantara, adalah tetap di dalam hududnya Allah. Sebab kalau berubah, seperti yang kita sudah jelaskan yang di bagian awal, menjadi kaum yang angkaru, ya, menjadi kaum yang mengingkari wasithah dengan menganggap mereka adalah orang yang ingin sampai kepada Allah dan tidak perlu ada perantara. Maka dia mengingkari ittiba, mengingkari bertahkim,
Ya. Kemudian mereka membuatlah berbagai pengganti untuk tabi'ah hudaya. Mereka mengembalikan kepada ilmu yang dibisikkan oleh syaitan yang batin, yaitu ingin mendapatkan ilmu secara langsung dari Allah. Yang kemudian mereka membuat thariqah-thariqah. Salah satu thariqah mereka adalah pensucian diri. Ya, dalam makna supaya bisa masuk kepada hakikat, dalam makna bahwa dirinya bukan lagi manusia biasa, dalam makna kemudian nanti lebih jauh lagi dia adalah manusia yang sudah berintegrasi dengan sifat ketuhanan dan akhirnya ingkar Rasul, ingkar Nabi. Nah itu angkaru al-wasifah, kaum yang akhirnya mengingkari perantara. Dan ini banyak terjadi dari orang-orang batiniyah, orang-orang yang mereka punya metode pembersihan diri untuk menjadi orang suci yang sampai kepada tingkat kesucian yang seperti apa? Tuhan. Ya. Dan kenyataannya dia juga manusia. Yang sampai pun kepada sifat-sifat manusianya pun dipahami sebagai sifat Tuhan. Seperti tidak ada lagi halal dan haram. Kan nggak ada lagi halal dan haram. Ya. Tapi kenyataannya dia juga tetap cari yang halal, tetap tidak mau yang haram. Kenyataannya kan begitu. Berarti menunjukkan dia manusia kan? Ya manusia. Ya. Ya katanya di sisi dia nggak ada halal, tidak ada haram. Ya sudah tiap hari makan bangkai, makan apa. Kenyataannya juga nggak mau. Makanya juga yang enak-enak, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Berarti ini kerusakan, fasad. Akhirnya tidak bisa tabi'ah budaya. Ini ayo deh. Ujian yang pertama yang dikaitkan dengan persoalan ini adalah sebagaimana yang terjadi pada para nabi, para rasul. Bahkan kita tahu orang ahli kitab Yahudi itu setelah tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul, angkara, ya, mengingkari, nggak mau mengikuti Rasul SAW. Jadi ujian yang besar adalah terkait dengan masalah ini. Karena ternyata para nabi, para rasul kebanyakan dulu dari ahli kitab itu menjadi kebanggaan mereka, tabahi mereka. Termasuk yang menghalangi Abu Jahal tidak beriman pada Rasul karena ujian Rasul sendiri. Bani Hasyim ada Rasul, ada Nabi, kita nggak punya. Maka kita akan menjadi orang yang direndahi, dia ingkar. Bukan karena nikmat Rasul itu kebenaran, dia tahu. Ini adalah ujian yang termasuk besar. Dan dari sana juga Allah mengkaitkan bukannya Nabi dan Rasul saja. Bagaimana Allah mengingatkan yang ada pada ahli kitab. Itu di surat At-Taubah. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibna Maryam. Coba, di sini ada wasithah. Mana wasithahnya? Akhbarahum. Mana lagi? Ruhbanahum. Mana lagi? Ada lagi enggak? Al-Masih ibn Maryam. Ya kan?
Dan disebut oleh Allah ada 3. Ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum, kemudian wal masih ibn Maryam. Ada 3. Apakah sama mereka menjadikan wasithah akhbarahum dan ruhbanahum disamakan dengan al-masih ibn Maryam? Beda sifat. Ya. Mereka tidak menjadikan akhbarahum dan ruhbanahum itu disamakan seperti al-masih ibn Maryam. Dijadikan apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfan. Akbar wa ruhban itu dijadikan wasithah fi istikhlal wa tahrim, dijadikan wasithah menghalalkan dan mengharamkan, bukan sebagai orang yang dinilai sebagai punya sifat ketuhanan. Enggak. Kalau Al-Masih ibn Maryam dinilai, diimani sebagai yang punya sifat uluhiyah, sebagai sifat rububiyah, dan dia jadikan taqarrub, mendekatkan diri kepadanya untuk mendapatkan manfaat, untuk menghindari madarat. Makanya mereka berdoa, mintanya kepada rahib? Enggak. Mereka berdoa berlindung diri kepada akhbar? Enggak. Tapi kepada Isa bin Maryam, iya minta. Terus kenapa ini dijadikan wasithah? Dalam hal apa? Istikhlal, menghalalkan, dan dalam hal apa? Mengharamkan. Ini fitnatun adimah. Ternyata pergeseran, kerusakan-kerusakan itu kembali kepada pergeseran, kerusakan at-tauhid kepada syirik, dan islah itu juga harus kembali kepada menjaga islah dari syirik kepada tauhid. Dan ini harus selamat di dalam masalah ini. Harus selamat di dalam masalah wasithah. Ya seperti saya yang kemarin sudah kita jelasin. Saya ngomong seperti ini juga wasithah. Antum punya ustaz, misalnya Ustaz Baidawi, wasithah juga. Karena kita sudah diingatkan, amman ta'khuduna dinakum. Allah dan Rasul memperingatkan, perhatikan orang di mana kamu mengambil agama kalian. Sikap yang kita berlakukan, sikap yang kita jadikan usul masih dalam hudud sebagaimana tauhid atau bergeser. Sebagaimana hudud batasan untuk menempatkan wasithah syar'iyah atau sudah menjadi wasithah syirkiyah. Dan ini pergeserannya kembali kepada hudud-hudud ilmu yang ada. Pergeseran ilmu yang terjadi. Ini ayat yang sebagaimana kita memberikan contoh di sini. Dan karena itu Rasulullah SAW juga ketika memperingatkan tentang hal ini juga memanggil ahli kitab untuk memperbaiki masalah wasithah. Apa? Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Padahal kita tahu kerusakan ahli kitab hanya masalah ini aja. Perzinaan banyak, ya, pencurian banyak, pembunuhan banyak. Tapi yang Nabi SAW kembalikan mereka adalah kembali kepada madar, kembali kepada perputaran islah, perputaran yang kembali manusia menjadi soleh, yang manusia harus diberikan islah. Dan seringkali kalau kita sudah melihat lebih tafsir, terjadinya kejadian-kejadian yang rusak, pasti masalahnya kembali ke sini. Masalahnya kembali ke persoalan. Ujian inilah yang menjadikan banyaknya kerusakan-kerusakan di dalam hidayah. Dari sini Nabi juga mengajak ahli kitab
ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kemudian apa? Wa la yattakhidu ba'duna ba'don arbaban min dunillah. Ba'duna ba'don arbaban min dunillah berarti wasitah enggak ya? Wasitah. Ayo ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan kembali nikmat keselamatan, kebaikan, kemuliaan kaum ketika kaum itu ada wasithah, dan wasithah ini memang benar mengembalikan umat kepada Islam, kepada kebaikan. Sebagaimana Imam Ahmad berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusuli baqaya min ahlil ilmi yad'una man dhalla ilal huda ya wa yasbiruna minhum alal adab yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal amal kam min qatilin li iblis qad ahyuhu wa kam min dhalin ta'ihin qad hadduhu fama ahsana asarahum ala nas wa akbaha asarun nas alaihi. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kembali untuk kita berikan penegasan dan peringatan kembali, di mana di faedah awal salah satu fitnah yang terus setan menghiaskan manusia adalah fitnah yang kembali kepada ingkar kepada wasithah, yang akhirnya dengan ingkar kepada wasithah, ingkar kepada ilmu yang dibawa para pembawa ilmu, yang kemudian manusia bisa tabi'ah budaya. Itu yang dinasihatkan setelah di muqaddimah dikutipkan ayat surat An-Nisa di bagian muqaddimah tamhid, wa hakada zayyana lahumus syaitanu a'malahum, di halaman 6, bi muharabatil ilmi wa idfa'i nurihi fasaru fi dhulumatin ba'duha fawqa ba'din wansarafu ila ahwa'ihim wa khayalatihim yata'abbaduna Allah biha wa hum kama wasafahumullah subhanahu fil Qur'an qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa khabitat a'maluhum fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Seperti inilah orang-orang yang akhirnya mengingkari wasithah yang hak, yaitu ar-rusul wa baqaya min ahlil ilmi. Hakikat daripada mengingkari ini dengan mengganti kepada, menuju kepada Allah dengan kebatilan, pada dasarnya adalah sebagaimana diterangkan di faedah tadi, seperti inilah setan menghiasi amal mereka. Ya, seperti ini. Yang kemudian dia sebenarnya adalah orang yang muharabatil ilmi. Akhirnya dia menjadi orang yang sebenarnya memerangi ilmu. Ketika Rasul itu kesibukannya ngurus siapa? Ya ilmu. Ngurusi pengajaran.
Rasul itu kesibukannya adalah mengajar manusia. Begitu dia mengingkari Rasul, mengingkari ahli ilmu yang benar, yang kesibukannya adalah sebagaimana tadi yang diterangkan oleh Imam Ahmad, ya, maka mereka adalah akhirnya menempuh jalan sikap mereka untuk angkarul wasitah, yang mereka tempuh adalah jalan dulumat ba'duha fawqa ba'din, ya, jalan kegelapan. Secara dalil juga jelas, secara wakil juga jelas. Mana ada orang yang mengingkari para rasul, para nabi, para alul ilm dan tidak kembali untuk punya kehidupan yang besar dengan itu, kemudian hidupnya tidak di dalam kegelapan, tidak ada. Kemudian hidupnya bisa mendapatkan kebahagiaan bertauhid, nggak dapat. Mana ada bukti? Setinggi apapun makan, nggak akan dapat, ya. Orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat kebaikan, makrifat kepada Allah, ya orang yang mereka berjalan mengikuti petunjuk orang-orang yang Allah pilih pembawa risalah untuk makrifat kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hikmah paling besarnya kebahagiaan hamba dengan beriman bertauhid. Allah telah menegaskan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ada wasitah enggak yang disebutkan di situ? Siapa? Mursalin. Allah mensucikan dirinya, subhana rabbika rabbil izzah, disucikan dari apa? Amma yasifun, ya, disucikan dari apa-apa yang orang berbicara tentang Allah. Allah nggak terima. Allah bersihkan dari siapapun yang ngomong tentang Allah. Berarti yang benar yang ngomong tentang Allah siapa? Ya Allah sendiri. Makanya ada ulama menulis kitab, ada kitab khusus Allah yatahaddatsu an nafsihi. Allah berbicara tentang dirinya sendiri. Yang kedua, Allah sebutkan apa? Wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan adalah ada para rasul. Maknanya apa? Yang berbicara tentang Allah yang selamat adalah siapa? Ya Rasul. Dan Rasul membuktikan. Bagaimana Rasul berbicara tentang nama Allah? Bagaimana Rasul berbicara tentang sifat Allah? Bagaimana Rasul berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah? Puncaknya bagaimana Rasul menyanjung pada Allah. Apa? Anta kama asnaita ala nafsi wa fawqa ma yusni alaika ibad. Itu menunjukkan hamba yang makrifat kepada Allah. Dan dari sini ketika orang mengingkari, ya, jelas dia tidak akan mendapatkan asar dari semua puncak ilmu yang kembali pada makrifat pada Allah. Tidak mungkin. Sekarang paling besarnya manusia yang mewarisi ilmunya Nabi siapa? Abu Bakar. Lihat hidupnya. Ya, Abu Bakar dibanding Umar, mana yang paling goncang? Yang lebih goncang? Ya Umar lebih goncang daripada Abu Bakar. Terbukti pada waktu wafatnya Rasulullah SAW. Jawabannya Abu Bakar apa? Atau kemudian dia langsung mengerahkan ilmu menyinari langit gitu? Kan enggak kan? Jawaban Abu Bakar apa? Membaca ayat. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Wasitah baik. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata au qutilam qalabtum ala aqabi. Langsung berbicara, man kana ya'budullah, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Ini istidlal beliau yang ajib. Dari ayat tadi beliau langsung membetulkan, kamu itu nyembah siapa?
Kalau kamu menyembah Nabi Muhammad sudah meninggal. Dikembalikan kepada sifat yang benar. Waman kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Undur setelah Abu Bakar ngomong ini. Para sahabat mengatakan, sepertinya ayat ini baru turun. Sampai ayat itu dibaca sambil jalan-jalan sambil nangis. Ya, coba, ini bicara tentang salah ini. Ayo ikhwah. Ya. Dan akhirnya, ya memerangi ilmu. Kalau udah memerangi ilmu, paling besarnya ini ilmu adalah ilmu tauhid, ilmu ma'rifat pada Allah. Ya innalillah. Maka wansarafu ila ahwaihim. Ya akhirnya mereka berpaling ke hawa nafsu mereka, wa khayalatihim, ke khayalan-khayalan mereka yang mereka katakan sebagai kasyaf yang batil. Ya, karena ada kasyaf yang benar. Tidak semua kasyaf itu salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menerangkan di dalam Aqidah Wasithiyah minal mukasyafat. Itu juga kasyaf. Tapi kasyaf yang tidak merusak tauhid, yang tidak mukhalafatul haq. Ya bagaimana bentuknya? Ya misalnya antum tadi belajar di rumah. Nah, kemudian baru hafal berapa? Terus antum banyak istighfar. Sampai di sini dibentak Ustaz Bedawi, malah ingat. Padahal tadi sudah lupa. Malah ingat. Itu kasar namanya. Nah, itu lain. Berarti belum kasar itu. Lu malah ingat itu. Nah, itu namanya mukasafah tapi betul. Wa alhamaha, Allah ilhamkan. Karena kita ditolong oleh Allah. Itu juga kasar. Tapi bukan kasar yang batin. Jadi ibadah mereka kemudian insarafu ahwa'ahum wa khayalatuhum. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Ya. Orang-orang inilah ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Jadi orang-orang yang sudah kufur kepada ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini dibawa para nabi, para aulia, para rasul. Mereka tolak dengan alasan yang mereka buat, ya, bahwa ya dengan ahwa mereka, khayalan mereka. Ya, kalau mau dekat kepada Allah kita harus suci. Nah, sedangkan dia melihat nabi, rasul masih makan, masih punya istri, wah masih ketunyan, berarti nggak suci lagi kan. Dan seterusnya. Saya dulu punya teman di pondok. Dia itu kalau bersuci harus sampai dalam suci. Harus sampai dalam suci. Di dalam itu kalau kita ini ada kotorannya. Dia dalam harus hilang kotorannya. Karena Allah suci, kita nggak boleh kalau nggak suci. Jadi dia itu kalau mau wudhu berusaha buang air kecil, air besar yang harus hilang semua. Nah kalau air kecil mungkin bisa ya. Kalau air besar terus hilang. Dia cerita sama saya, loh saya kalau cebok, jari saya masukin. Saya bersihin pakai jari saya. Astagfirullah. Nah itu karena itu. Ya. Nanti ya kita harus suci supaya kita jadi orang suci. Makanya itu acara Nabi nggak bisa, nggak pas. Dari kamu dapat dari mana? Ya dari orang suci, dari gurunya lagi. Dan banyak kayak gitu acara-acara. Ya, akhirnya angkaro ya sudah. Begitu angkaro, ya hawa khayalan. Mengikuti hawa, mengikuti khayalan, dibikin. Seperti itu. Itu bahan. Seperti apa yang kemudian banyak terjadi
yang kemudian ada perkataan di dalam kitab Alfiyah yang kemudian ditafsirkan ilmu kebatinan. Kan ada di kitab Alfiyah, kitab Nahwu itu. Wa fi ladunni qalla wa fi. Dia tafsirkan kepada ilmu batiniah. Ilmu laduni itu qalla. Jadi ilmu laduni itu sedikit. Jadi kalau hanya 1-2 orang ya memang betul. Ya itu ilmu laduni kan. Itu sampai ke sana. Ya terus khoyalat. Nah kalau yang betul sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pemahamannya salah, ya seperti apa itu? Waqaddimil akhassa fit tisali wa qaddima masih tafin tisali. Itu kan ilmu nahwunya. Kalau dhamir mutasil itu harus didahulukan antara dhamir mutasil dan dhamir munfasil. Tapi bisa dimaknai sebagai faidah. Al-akhassa itu qaddim fit tisal. Baru al-infisal. Sesuatu yang lebih khusus itu dahulukan untuk disambung. Baru sesuatu yang terpisah. Jadi kalau ada yang lebih dekat, ya yang dekat ini diambil dulu. Jangan yang dekat belum diambil, yang lebih khusus nggak diambil, sing jauh belum tahu diambil. Mentaati suami tiap hari dekat ya, ora dijupuk, malah pengen umroh ngedol omah mergo seneng karo Ustaz Bedo. Ini namanya apa? Yang akhassa tidak segera diambil, ya kan? Yang ittisal gampang loh, mau deket ono bojone ibadah tinggal taat loh, orang modal kan gitu. Ya orang gelem, malah main medidol, kepengen ibadah umroh sing ora wajib karena seneng sama sepeda. Ini kan namanya yang jauh diambil, yang dekat malah diabaikan. Ini ya kalau itu betul, ya kan? Jadi nahwu tapi diterangkan nasihat. Nah kalau tadi wafi laduni qalla wafi terus dibawa ke ilmu ajaib itu memang sedikit, jadi memang nggak apa-apa gitu. Ya salah. Jadi kadang-kadang ada yang betul, ada yang nggak betul. Ya, itu karena kembali kepada benar nggak sesuai kitab, sesuai sunnah. Masalahnya di situ. Ya. Ayo ikhwah. Maka waqatin qasamat hadhihi ta'ifatu ala iddati furuqin wa turuqin yukharribu ba'daha ba'dan bisababi bu'diha an siratal mustaqim. Dan kelompok-kelompok yang ingkar dengan gaya ilmu kebatinan, nggak perlu rasul, ya, dengan alasan rasul itu ilmunya lewat Jibril tidak langsung. Ini iddati firaqin wa turuqin, terpecah dan macam-macam banyak kepada kelompok-kelompok dan jalan-jalan. Kalau di Indonesia ini thariqat yang seperti itu lebih dari 500-an thariqat, dan itu terdata ya di, kalau dulu namanya pakem, nggak tahu sekarang namanya apa, pengawas aliran kebatinan. Tercatat, yang nggak tercatat makanya dipermasalahkan, yang diakui ya. Makanya ada organisasi Jamiah Thariqat, kan ada yang ada sering ya kayak organisasi yang lain ormas, tapi Jamiah Thariqat. Kalau nggak salah gambarnya Ka'bah, terus ada talinya bundar gitu. Itu di situ bernaung segala macam thariqat. Ya di Sulawesi Selatan dulu terkenal ada namanya thariqat Khalwatiyah. Kalau di Jawa macam-macam, thariqat Naqsabandi, thariqat banyak sekali. Dan itu beda-beda. Ya, beda-beda. Ya. Kalau thariqat Khalwatiyah dulu ya harus dibaiat, dan baiatnya harus tidur sama imamnya. Perempuan, gadis, mbah-mbah, nenek-nenek, ibu-ibu kalau masuk di thariqat ya tidur sama imamnya. Yang nggak tahu tidur itu akrobat atau apa, ya itu urusan lah. Yang jelas dia harus tidur
satu ranjang dengan imam. Banyak sekali. Bahkan sebagiannya sebagaimana diterangkan memusuhi sebagian yang lain. Dan itu nyata. Dengan sebab jauhnya mereka dari Shiratal Mustaqim. Jelas. Dan semua ini adalah masuk di dalam makna hadis tafarruqul ummah. Jadi firqah-firqah yang banyak menyimpang dari Islam ini kembalinya kepada ini tadi, angkarut ar-rusul. Sebagian besar mereka, terutama yang batiniah itu, terutama yang ada baiat. Nah, itu biasanya mesti tarekat itu mesti ada baiat. Makanya walaupun mungkin sekarang kita mendengar ada kelompok-kelompok yang ingin bikin negara di bawah tanah, mungkin dia menggali dulu, ya kan begitu, ya, mencari negeri Atlantis yang sudah tenggelam di Nusantara. Gitu. Ketika ada baiat, maka lihat pasti di situ ada tarekat. Pasti. Begitu ada baiat, mesti ada tarekat. Dulu zamannya Darul Arqam di Malaysia, ada tarekat. Tarekat yang mereka sebut tarekat Muhammadiyah. Mereka punya wirid khusus namanya wirid Muhammadiyah. Kok bisa dinamain Muhammadiyah? Orang bisa terjebak. Dikira Nabi Muhammad. Padahal itu nama pendiri. Pendirinya namanya Muhammad Suhaimi dari Wonosobo. Jadi amir besar dulu di Malaysia. Keponakannya, alhamdulillah ngaji sunnah. Dulu jadi office boy di Al-Sofa. Nggak tahu sekarang di mana. Dulu sering sindir-sindiran sama saya. Ya kalau datang ke sana, dimuliakan, dicium tangannya. Ya. Namanya siapa dulu? Imam atau siapa? Dulu di Al-Sofa, office boy. Dan nggak tahu sekarang beliaunya di mana. Jadi itu masih ada tarekat. Dan tarekat itu biasanya dari mimpi, ya, diajari ini, ketemu ini, disuruh ini, yang kemudian menyelisihi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini terjadi fasad, kerusakan di dalam agama Allah Azza wa Jalla sampai kepada persoalan kerusakan yang banyak dari amal-amal atas nama agama, ya semua berangkat dari situ. Dari angkaru al-wasithah al-haq, mengingkari wasithah yang benar. Dalam makna yang kemudian akhirnya memerangi ilmu. Memerangi ilmu. Makanya kalau misalnya ada ustadz kok malah sibuknya bukan ngurusi ilmu, ini ada bibit-bibit yang aneh. Ustadz itu harus sibuk untuk bagaimana mengembalikan manusia kepada ilmu yang hak, dan harus mengembalikan untuk menegakkan wasilah ini menjadi wasilah yang menyelamatkan tauhid mereka. Jadi kalau orang membawakan ayat, membawakan hadis, kok kembali lagi kepada kepentingan yang tidak seperti ini, nanti lambat laun akan bergeser. Akan bisa membawa kepada mengingkari ilmu dan mengingkari wasithah yang hak. Dan pada akhirnya nanti akan kembali kepada wasithah yang batil. Coba, orang-orang tokoh-tokoh seperti ini ngajarin kita jangan ke ulama syariah, kan gitu. Jangan ngikuti Rasul itu ilmunya kering. Terus disuruh ngikuti siapa? Ya dirinya. Ya kan begitu. Suruh berbaiat, ngikutin dirinya, ya, karena mereka merasa apa? Dapat mukasyafat. Berarti akhirnya apa? Nanti jatuh kepada yang kedua, ghulu fil wasithah. Ya udah begitu, karena tabiat orang kembali kepada hidayah itu kan ada tuntunan.
ada petunjuk, ketika dia harus ngikutin, berjuang di dalam petunjuknya Allah dan Rasul nggak mau, dia butuh petunjuk, tetap butuh petunjuk. Akhirnya kemana? Kepada wasitoh yang batil. Kan begitu jadi. Makanya akhirnya dia masuk nanti yang kedua, man balagha fi hadhil wasitoh. Akhirnya hulu kepada wasitoh yang batil. Man balagha fi hadhil wasitati, ya, wa fahimaha fahman khati'an wa khammalaha mala tahmilu, ya, fattakhadha fi dzatir rasuli wa ghairihi minal anbiya was sholihin wasahid. Ini masuk yang kedua, yaitu orang yang dia telah melampaui batas di dalam wasithah. Berarti apapun manusia ingin kembali kepada fitrah, beriman kepada Rabb, kepada Tuhan, cari wasithah, pasti cari. Sekarang contoh, kalau tadi kita dibicarakan agama samawi, yaitu ahli kitab, yang bukan samawi tetap cari wasithah. Mohon maaf, misalnya di India ada dua agama besar ya, Hindu, Buddha, cari wasithah, cari. Dan wasithah itu digulukan kan? Gulu. Yang tadi diterangkan di sini, fahimaha fahman khoti'an. Mereka memahami wasithah itu dengan pemahaman yang salah. Makanya kalau antum sering, Ustaz, tolong saya didoain, kadang-kadang saya mau ngedak gitu. Kamu tuh nuntut ilmu gitu loh. Bolak-balik datang kok, didoain Ustaz supaya Ustaz kan berkah. Ngedak gitu. Kadang-kadang saya, aduh ini kalau nggak orang awam kita sudah. Karena ini fahimau faman khotian. Nek kon ngaji kangelan, nek didongake senenge pol. Suruh tolabul ilmi, suruh jungkir balik, nggak mau. Tapi nek koyo ngono, gowo duit, gowo makanan, gowo macem-macem, supaya ustadznya seneng sama aku, nanti aku berkah. Iki ngopo gitu. Itu sudah mulai. Ya. Ini udah mulai. Balagha fi hadhil wasithah. Fahimaha fahman khoti'an. Makanya dulu ada orang yang datang ke Rasul ketika Nabi menerangkan berapa yang masuk surga tanpa hisab? 70.000. Ya. Kemudian Ukasah, Nabi mengatakan kamu termasuk. Ada orang datang minta sabaqaka Ukasah. Nabi nggak doain. Ya kan? Ngapain? Beberapa ulama menjelaskan supaya orang tidak berlebih-lebihan pertama kepada Nabi. Terus kenapa Nabi Gandun? Dia tidak punya sifat seperti Ukasah. Walaupun minta ke Nabi. Ya. Sekarang saya tanya, doa yang paling mustajab itu doa apa? Doa seseorang kepada seseorang. Min dhahril ghaib. Ya kan? Doa yang mendoakan itu orang yang didoakan tidak tahu. Kan begitu. Dia tidak minta juga didoakan, tapi ini mendoakan kepada orang yang tidak minta. Sekarang mudah nggak ada orang mendoakan yang dia tidak minta dan dia tidak tahu terjadi? Nggak mungkin. Orang nggak nyambung apa-apa tiba-tiba semoga Abimanyu di sana. Oh, Abimanyu nggak nyambung. Doa yang sebenarnya kita akan sering mendapatkan min dhahril ghaib kalau ada ittisal. Makanya ayatnya gimana? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita sering baca itu, Pak. Hakikatnya kita doain siapa? Para pendahulu kita. Mereka minta nggak ke kita? Enggak. Kenapa? Karena ada ittisal. Sabaquna bil iman. Ja'u min ba'dihim. Guru sama murid pasti guru akan sering doain. Karena ittisal. Apa ittisalnya? Belajar, ngikutin petunjuk guru, manut, imannya sama. Murid nggak usah minta. Karena orang tahu belajar, mau
doain. Kalau kalian itu kita ini jadi murid-murid yang baik ikutin petunjuk guru, ora usah nyai gula kopi ora perlu. Nggak ada itu wasilah itu. Oh malah aku sering nyai. Ya saya sering memberi malah. Jarang diberi, saya sering memberi. Dulu aja ketemu pertama, ini ketemu ini orang sakit. Saya bilang bawa saya ke maktabah, saya mau beli kitab. Saya beli nih satu untuk kamu. Ustaz, aku aja yang bayar. Tahu kamu punya mobil belum bayar. Tapi saya yang bayar. Kenapa? Nek kamu yang bayar, nggak akan kamu baca. Masih ada beliaunya. Tapi nggak tahu sekarang udah dibaca apa belum. Ayo ikhwan. Jadi saya ketika melihat ini kayaknya mau berubah, ini mau baik, itu tidak usah diminta, kan doain. Dan itu min jahril baik yang benar. Ya, antum punya teman, punya adik, kakak misalnya. Tapi ngikutin petunjuk kamu sama akidahnya, manhajnya, mau belajar, nggak usah minta, insya Allah kan doain. Ya kita nggak pernah belajar dan Ustaz, masya Allah Ustaz itu barakallahu fiik. Doain Ustaz, doain, masya Allah, masya Allah. Belajar nggak pernah disuruh ngikutin ilmu. Ustaz, anak itu sebenarnya ingin jadi Imam Syafi'i. Tapi belum waktunya. Aneh kadang-kadang orang sekarang. Jadi ini fahimahu fahiman khotian. Wa hamluha la tahmal. Membawa orang yang dia sebenarnya nggak punya wilayah untuk kita bawa ke situ. Apa-apa yang bukan urusan dia, bukan ini. Makanya dulu saya sering kisahkan ada ikhwah dulu santri wis ora tau ngaji. Bojone kena jin. Berkali-kali sering diruqyah sama muraqi. Apa muraqi? Tukang ruqyah. Karena sekarang ada gelar al-muraqi. Ustadz al-muraqi. Ada yang begitu ada. Ustadz ahli ruqyah. Setiap kali kena jin istrinya diruqyah. Setiap kali kena jin istrinya diruqyah. Terus akhirnya sudah capek datang ke saya. Dan dia udah lama nggak ngaji. Terus saya bilang, saya ini punya ilmu ngajar bukan jadi tukang ruqyah. Saya nggak mau ruqyah. Tapi kalau tiba-tiba saya punya niat sendiri ingin meruqyah, nggak ada masalah. Tapi kamu minta saya meruqyah, saya kan. Tapi kasihan Ustaz ini saya gini-gini dia mendesak saya. Ya udah gini aja, saya datang ke rumahnya. Tapi bukan untuk meruqyah, untuk nasihati kamu sama istrimu. Saya datang ke rumahnya. Dia duduk, istrinya terkapar. Saya cuma nasihati. Orang beriman itu hukum asalnya dijaga oleh Allah. Kalau sampai penjagaan Allah berkurang, berarti ada bolong lubang yang kamu lubang. Ketaatan dan kemaksiatan. Saya bilang apa? Ada nggak ketaatan kamu yang kamu lalaikan? Kamu perbaiki. Kalau kamu nggak punya dosa, ketaatan itu yang kamu lalaikan juga dosa. Udah, kamu perbaiki. Istighfar. Kalau istrimu kambuh, kamu yang baca Quran. Kan yang lebih utama kamu yang meruqyah, bukan tukang meruqyah. Kamu hajat pada Allah, kamu berdoa, bacakan Quran di samping istri. Habis itu pulang malamnya istrinya kambuh. Terus ribut, dia sudah nggak bisa menahan diri. Dia mau keluar dari rumah cari tukang ruqyah. Baru buka rumah, istrinya berteriak. Bodoh. Tadi sore sudah dinasihati. Ini istrinya kena jin. Ini istrinya yang kena jin nasihati dia. Bodoh. Tadi sore kamu sudah dinasihati, malah mau cari tukang ruqyah lagi. Kayak gini. Gawat ini. Ditutup pintunya. Terus dia ingat nasihat tadi, dia ambil air wudhu, dia sholat, dia baca Quran.
Habis itu istrinya diam tertidur. Pagi-pagi terbangun. Setelah terbangun istrinya cerita bahwa tadi malam dia mimpi. Dia lagi dibawa orang lari, kemudian tiba-tiba ada yang narik. Ketika dia ditarik, maka dia bangun pagi. Dan setelah itu istrinya sembuh dari kena jinnya. Kemudian saya bilangi, kalau kamu meninggalkan ngaji lagi, istrimu kambuh lagi. Jangan. Saya hanya ngingetin. Saya bukan Tuhan. Saya hanya ngingetin. Kamu kan dulu santri, kemudian sekarang kamu jadi berengkele, atau ngaji. Yo, saya ngaji lagi. Artinya, orang itu sebenarnya kalau dia butuh pada Allah, dan dia lurus, insya Allah banyak yang doain. Tapi kalau kerjaannya sudah salah menempatkan, ya seperti ini tadi, tidak mau yang ini, gulu ke sini. Ya, fattakhadha min dzati rasul. Akhirnya dia tidak mementingkan ilmunya Nabi belajar, tapi lebih mementingkan tubuhnya Nabi. Dzati rasul wa ghairihi minal anbiya. Mementingkan hal-hal yang sifatnya hal-hal fisiknya dari para nabi dan orang-orang soleh, wasaid itu yang dijadikan perang. Ya. Makanya ini yang harus hati-hati. Walaupun antum misalnya jadi sopirnya Ustaz Bedowi, sering dipanggil, hati-hati. Bisa bergeser itu. Malas ngaji, aku udah dekat sama dia. Dia kan orang diberkahi. Aku juga kena berkah. Hati-hati. Ini nanti bisa gulu. Ya. Makanya kita harus jelas. Kalau banyak itu yang mau ngelamar ke saya jadi sekretaris pribadi, jadi sering enggak. Saya enggak butuh itu. Ini ada tanda-tanda ini. Kadang-kadang sering belajarnya enggak luar biasa, ini enggak luar biasa, tapi sering saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo deh, ini pergeseran-pergeseran nantinya jadi kerusakan. Kita akan terjatuh kepada angkorul wasaid dan gulu fi al-wasaid. Dan itu kerusakan yang akhirnya membawa fasad di dalam. Ini yang kemudian dinasihatkan oleh beliau. Ya. Fattaqadha fi dzati rasuli wa ghairihi minal anbiya was-sholihin was-shalihin. Sebagaimana orang hari ini berdebat panjang soal tabarruk dengan ini yang berkepanjangan gak ada manfaat. Perkara yang sebenarnya sudah jelas. Ya. Sementara untuk taat kepada Allah aja bangkrut. Untuk jaga sholat waktu aja bangkrut. Bicara tabarruk, bicara ini. Nah, sholat 5 waktu aja bangkrut. Ya. Kalau beli ilmu yang bagus saja nggak benar. So, perdebatan panjang. Bolehnya ini, boleh sesuatu yang sebenarnya jelas dan terang. Ya. Dan kadang-kadang kita ngurusi orang-orang seperti ini sampai berkepanjangan. Dan nggak selesai-selesai. Karena persoalannya kadang-kadang bukan ingin membetulkan, ya. Itu materi viral. Kalau kita ngomong kayak gitu kan paling banyak jadi keramaian. Jadi sebenarnya umat ini ya cukup dikembalikan kepada ilmu yang baik. Ilmu yang lurus dikembalikan ke pengajarannya akan ketemu. Dan itu hakikatnya dalam mengembalikan nikmat wasifah. Kalau kita tidak bisa mengembalikan hakikatnya, kita nanti akan jatuh dalam nikmat wasifah. Terhadap nikmat baqaya min ahli. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mudzakarah kita pada kesempatan mubarakah ini untuk menambahkan faedah dari kitab Al-Wasithah Bainal Haqqi wal Khalq yang walaupun risalah yang ditulis Syekhul Islam ini adalah risalah yang wajib. Hakikatnya mudzakarah ini adalah mudzakarah adim. Karena mudzakarah ini adalah sebagaimana tadi sudah kita banyak sebutkan, adalah mudzakarah yang kembali kepada peringatan-peringatan yang sangat besar dan dalam yang diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasul, dan selalu menjadi madar, menjadi perputaran nikmat Islam
dan runtuhnya nikmat Islam, kemudian mulianya kembali kepada nikmat Islam adalah kembali kepada hakikat islah di dalam al-wasithah bainal haqqi wal khalq. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Alhamdulillah bi'aunillah Allah mudahkan kesempatan ini dan kita akhiri majelis kita. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.